Terima kasih Pak Slamet. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan berikan tema Tuhan yang berkuasa atas alam. Ya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam ini atau di dalam dunia ini. Kita percaya Dia berdaulat atas segalanya. Kalau kita mendengar berita akhir-akhir ini, maka kita mendengar bahwa akan terjadi gempa bumi, khususnya di negara kita ini dan juga di negara yang lain. Gempa bumi yang hebat, bahkan berpeluang untuk terjadinya tsunami. Nah, ini berita yang kita dengar. Memang bencana alam itu bisa saja terjadi tanpa kita duga-duga. Bisa ada gempa bumi, bisa ada tanah longsor, gunung Merapi meletus, dan banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini. Nah, di dalam keadaan seperti itu, tentu kita sebagai orang percaya, kadang-kadang mungkin kita juga bisa panik, bisa takut, ya, nek seandainya terjadi gempa bumi. Bagaimana dengan keadaan kami? Bisa juga seperti itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang bepergian naik pesawat, tiba-tiba dikatakan bahwa kita semua harus memakai sabuk pengaman. Nah, cuaca buruk. Nah, tentu yang di atas pesawat itu banyak yang panik, banyak yang takut. Bagaimana nanti ini? Apakah aku masih bisa selamat nanti sampai ke tempat tujuan? Inilah keadaan kita manusia. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita berdaulat atas segalanya. Bahkan hidup kita pun, hidup mati kita pun ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga dengan kepercayaan dan iman kita seperti itu membuat kita tetap bisa tenang di dalam menghadapi apapun. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita akan belajar pagi hari ini dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang 25. Saya akan bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, ini perjalanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Ayo kita ke seberang danau." Mereka naik ke perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu terjadilah angin badai. Angin badai tentu dengan angin yang kencang itu menjadi penyebab terjadi gelombang. Sehingga terjadi gelombang besar dan air masuk ke dalam perahu. Kalau air masuk ke dalam perahu, maka mereka bisa tenggelam. Mereka di dalam keadaan bahaya. Sehingga murid-muridnya menjadi panik, murid-muridnya menjadi ketakutan. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan Tuhan menghardik angin dan badai dan air itu sehingga menjadi tenang dan teduh kembali. Mereka melihat akan hal itu, mereka berkata, "Siapakah gerangan Dia ini?" Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus ini, kita bisa belajar ya, bagaimana mereka ini bersama dengan Tuhan Yesus,
terjadi angin badai, apa yang belum pernah mereka duga-duga terjadi. Sehingga mereka ketakutan. Mereka tidak sadar bahwa ada di situ Tuhan. Ada di situ Tuhan yang berdaulat atas segalanya, berkuasa atas segalanya. Dan juga mereka belum juga ngerti mengenal siapa Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita memang kita sadar. Nah, kita sadar seperti kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hal ini kita percaya, kita sadar betul dimanapun kita berada, di dalam keadaan apapun, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana. Tetapi kira-kira kita masih takut apa enggak Bapak Ibu? Pernah takut apa pernah khawatir apa tidak? Saya yakin kita masih juga khawatir atau takut atau panik. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman kehidupan murid-murid bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya, berdaulat atas alam ini. Sekalipun mungkin berita kita mendengar bagaimana akan terjadi gempa bumi yang besar, terjadi tsunami, mungkin terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Tetapi kita akan belajar bahwa di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan yang pertama, bisa saja kita menghadapi tantangan atau badai kehidupan. Kita di dalam Tuhan bukan berarti kita seperti di jalan tol, semua lancar, seperti yang kita harapkan. Tidak. Ini mereka bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi memang ada terjadi angin badai. Tetapi di dalam kehidupan itu percayalah bahwa di tengah-tengah angin badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan kita sanggup memberikan kita pertolongan dan memberikan kita kemenangan seperti apa yang dialami oleh Tuhan, oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau kita belajar contoh baik para nabi, baik para rasul dan juga tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab ini, mereka semua percaya kepada Tuhan. Mereka disertai Tuhan seperti perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan mereka menghadapi laut, menghadapi musuh dan tidak bisa menyeberangi. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu pun mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat laut itu menjadi terbelah, ada angin yang kencang. Nah, bayangkan kalau ada angin yang kencang, tentu mereka itu bisa juga nggak bisa melewati karena angin kencang. Tetapi di tengah angin yang kencang yang membelah laut begitu rupa, tetapi mereka bisa berjalan, mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan di padang gurun, mereka mau minum, tidak ada air. Tetapi di situ Tuhan membuat air keluar dari gunung batu. Jadi Tuhan bisa membuat air keluar dari gunung batu yang tidak mungkin Tuhan bisa melakukannya. Nah, mungkin ini semua Tuhan lakukan supaya mereka sadar bahwa yang menyertai mereka itu berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas segalanya. Waktu mereka minum air, ada airnya pahit. Tetapi di tengah keadaan itu pun Tuhan bisa membuat air pahit menjadi manis. Nah, ini pelajaran, pengalaman kehidupan yang mereka alami ini sebenarnya membuat mereka sadar siapa Tuhan yang menyertai mereka. Tetapi ternyata memang iman mereka tidak bertumbuh. Pengenalan mereka tidak semakin dalam, semakin dalam. Tentu dalam kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman yang kita
alami dalam perjalanan hidup ini, dalam kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, seharusnya iman kita semakin kuat, semakin kokoh, kita semakin mengenal Tuhan, sehingga membuat kita dalam menjalani hidup ini bisa tenang. Kita sadar siapa Tuhan yang menyertai kita. Lalu yang kedua, perjalanan kehidupan kita, yang tadi kan kita bersama dengan Tuhan, sekalipun kita berjalan kita bersama dengan Tuhan, bisa saja ada angin badai, ada persoalan, pergumulan. Yang kedua, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak sekali keuntungan lalu kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pimpinannya, maka kita akan merasa tenang, ada rasa aman, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia menyertai, memelihara kita, sampai hari ini pun Dia tetap memelihara kita, dan kita ada rasa aman, kita hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sadarlah bahwa seperti pengakuan dari Raja Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud dia sangat sadar bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita akan belajar bagaimana iman daripada Daud ini yang menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan baca dengan cepat. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah kita juga memiliki iman seperti iman Daud ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Dan kita percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Dia Bapa yang mengasihi kita. Lalu yang ketiga, biarlah kita selalu hidup dalam iman, ya. Kita selalu hidup di dalam iman dan tidak meragukan pertolongan Tuhan, tidak meragukan akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Percayalah, di dalam perlindungan Tuhan kita aman, ya. Sekalipun mungkin ada gempa bumi, bermacam-macam terjadi, tetapi kalaupun kita dipanggil Tuhan, nah itu kan kita bertemu dengan Bapa kita. Jadi orang kan memang takut sekali kalau sudah seperti ini. Nah, kalau bagaimana kalau aku mati dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita ada di dalam Tuhan. Percayalah, jangan meragukan akan penyertaan Tuhan. Seperti murid-murid ini, dia takut kita binasa, kita akan tenggelam di laut ini. Mereka tidak sadar, dan Tuhan Yesus menegur mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Nah, kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi takut, kita kurang percaya, tetapi biarlah di dalam perjalanan hidup kita, setiap hari kita hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan perlindungan Tuhan, sebab dalam tangan Tuhan kita aman.
kita ada di dalam dekapan tangan kasih Tuhan, maka selalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, kita belajar bagaimana supaya kita hidup menyenangkan Tuhan. Itu saja yang menjadi bagian kita. Kita tidak bisa mengatur dunia ini. Kita tidak bisa mengatur supaya tidak terjadi ini, tidak terjadi itu. Tetapi yakinlah bahwa kita selalu ada di dalam perlindungannya. Kita ada di dalam pondoknya. Kita ada di dalam Tuhan. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan imanku Tuhan, untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membuat semua yang terjadi seperti yang kita harapkan, tidak bisa kita. Dunia ini, nah, kita tidak bisa mengatur semuanya, tapi yang penting kita menguasai hati kita, pikiran kita, kita percaya penuh kepada Tuhan yang selalu ada bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.